warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nashwa Kilaritonga dengan NIM 2202101137 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, baik, di sini saya akan memberitahu teman-teman pengertian tentang pajak. Apa sih itu pajak? Teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Di sini saya akan memberitahu teman-teman semuanya. Pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara atau pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik. Nah, pajak juga bersifat memaksa dan tidak langsung mengharuskan penerima manfaat untuk memberikan imbalan secara langsung. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak itu ada 4. Yang pertama itu ada wajib, yang kedua ada tidak mengandung imbalan langsung, yang ketiga ditetapkan oleh undang-undang, dan yang keempat itu dapat berubah. Nah, baik, selanjutnya juga ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak itu ada 2 teman-teman. Yang pertama itu ada pajak langsung, yang dimana pajak langsung dibayarkan oleh individu atau badan, yang contohnya itu seperti pajak penghasilan, atau yang sering kita dengar tuh dengan PPh teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Nah, yang dimana pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, seperti contohnya itu ada pajak pertambahan nilai atau yang sering kita dengar dengan PPN. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu pengertian pajak, ciri-ciri pajak, dan jenis-jenis pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam pada salah satu jenis pajak tadi, yang dimana itu adalah jenis pajak langsung. Nah, tadi kan sudah kita bahas kalau jenis pajak langsung itu contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Nah, teman-teman, pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Nah, pajak penghasilan juga merupakan salah satu pendapat utama bagi negara kita nih, teman-teman. Nah, dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana loh teman-teman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, teman-teman, selanjutnya juga ada peran pajak penghasilan dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada sumber pendapatan negara, yang dimana pajak penghasilan menyumbangkan signifikan terhadap total pendapatan negara. Dana yang terkumpul itu digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, yang kedua ada restribusi kekayaan, yaitu salah satu tujuan utama pajak penghasilan itu adalah restribusi kekayaan, teman-teman, yang melalui sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring bertambahnya penghasilan, negara dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, kebijakan ini juga memastikan bahwa mereka yang lebih mampu nih teman-teman memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan, sementara mereka yang berpenghasilan lebih rendah mendapatkan dukungan. Nah, baik, yang ketiga ada insentif untuk investasi berkelanjutan, yang dimana pemerintah dapat menggunakan pajak penghasilan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang mendukung berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan teknologi yang ramah lingkungan, serta intensif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada insentif untuk investasi berkelanjutan. Nah, di mana pemerintah dapat menggunakan pajak penghasilan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang mendukung berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Nah, insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan bisa mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih jauh. Nah, yang terakhir nih ada tantangan dalam implementasi pajak penghasilan, teman-teman. Yang pertama itu penghindaran pajak dan erosi basis pajak. Nah, penghindaran pajak ini tuh masalah yang serius nih, yaitu dia jadinya mengurangi potensi pendapatan dari pajak penghasilan.
Praktik ini juga sering dilakukan oleh individu dan perusahaan besar melalui perencanaan pajak yang agresif. Nah, yang kedua juga ada kepatuhan pajak yang rendah, teman-teman. Yaitu yang dimana tingkat kepatuhan pajak yang rendah di beberapa negara menjadi tantangan besar saat ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak penghasilan dan dampak bagi pembangunan. Nah, mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Dadah, terima kasih. Everything is possible. Ada apa di tanggal itu? Hari libur? Hari diskon besar-besaran? Bukan. Itu adalah hari bagi kita untuk berpartisipasi membangun kota kita. Lewat apa? Pajak. Kenapa harus bayar pajak? Dengan sadar dan taat pajak, kita telah membantu membangun fasilitas untuk mereka yang membutuhkan dan juga diri kita, seperti membantu subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, meningkatkan mutu kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jika kita semua membayar pajak, maka semakin banyak manfaat yang kita peroleh. Jadilah orang yang sadar dan